Selamat datang di pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi PKN kelas 11 dengan bab Sistem Hukum dan Peradilan di Indonesia bagian pertama. Seorang filsuf pernah mengatakan bahwa hukum itu ibarat pagar di kebun binatang. Mengapa orang berani berkunjung ke kebun binatang? Jawabannya, karena ada pagar yang membatasi antara liarnya kehidupan binatang dengan para pengunjung. Jika tidak ada pagar yang memisahkan pengunjung dengan binatang, tentu saja orang tidak akan berani masuk. Jadi, para pengunjung dapat menikmati dengan aman karena ada pagar yang membatasi dengan binatang buas tersebut. Sama halnya dengan hukum. Pada hakikatnya, hukum itu merupakan pagar pembatas agar kehidupan manusia menjadi aman, damai, nyaman, tentram, tertib. Coba bayangkan, jika seandainya negara ini tidak ada hukumnya, tidak ada peraturannya, dapat dipastikan kesemrawutan akan terjadi di dalam segala hal. Hidup menjadi tidak nyaman, tidak aman, tidak tentram, tidak tertib, banyak keonaran yang terjadi. Jadi, untuk mengatasi hal itu semua diperlukan sebuah hukum. Pengertian hukum menurut Aristoteles, hukum itu tidak hanya berarti kumpulan aturan yang dapat mengikat dan berlaku pada masyarakat saja, tapi juga berlaku pada hakim itu sendiri. Dengan kata lain, hukum tidak diperuntukkan dan ditaati oleh masyarakat saja, tetapi wajib dipatuhi oleh pejabat negara. Pengertian hukum menurut Ahmad Ali ialah seperangkat norma tentang sesuatu yang benar dan salah, yang dibuat serta diakui eksistensinya oleh pemerintah, baik dalam bentuk aturan tertulis ataupun tidak tertulis, terikat, serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat secara menyeluruh dan dengan sanksi bagi yang melanggar norma tersebut. Hukum menurut CST Kansil adalah suatu pengatur tata tertib dalam pergaulan manusia yang sebagai keamanan dan ketertiban yang terpelihara. Itulah pengertian hukum menurut para ahli. Jadi, berdasarkan pengertian hukum dari pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan, hukum adalah seperangkat aturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat dan dibuat oleh pejabat yang berwenang, yang bersifat mengatur, memaksa, mengikat, dan sanksinya tegas. Sedangkan unsur dari hukum adalah 1. Peraturan mengenai tingkah laku manusia. 2. Dibuat oleh badan atau pejabat yang berwenang. 3. Peraturan itu bersifat memaksa. Dan yang keempat, memiliki sanksi yang tegas. Sedangkan tujuan adanya hukum, 1. Menciptakan suasana damai, tertib dalam masyarakat. 2. Melindungi kepentingan masyarakat dari pihak yang tidak bertanggung jawab. 3. Memberikan kepastian hukum bagi warga negara. 4. Mencegah perilaku sewenang-wenang masyarakat terhadap orang lain. Itu adalah tujuan adanya hukum. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih.